ini adalah cucunya Hur. Oh, got it. Oke, ya. Nah, sebelumnya pada pasal yang sama tertulis juga gitu ya bahwa ayah Hur itu adalah Kaleb. Nah, kalau kita ketahui bahwa Besalel ini adalah cicitnya Kaleb. Tahu Kaleb? Kaleb itu adalah salah satu dari 12 pengintai yang mengintai tanah Kanaan waktu itu bersama dengan Yosua, Kaleb. Nah, Kaleb itu punya anak Hur. Hur itu punya anak Uri punya anak Besalel. Jadi intinya kalau kita lihat dari generasi ke generasi, mulai dari Kaleb sampai Besalel itu benar-benar dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, kalau kita tahu Hur itu adalah orang yang dipakai Tuhan ya, yang waktu itu menopang tangannya Musa saat Musa mengangkat tongkat Allah, sebelah satunya Hur dan satunya Harun gitu ya. Dan waktu itu sudah dipimpin oleh Yosua. Dan pada saat itu aku yakin bahwa Besalel itu juga melihat dan tahu ceritanya persis apa yang dilakukan oleh kakeknya itu, Hur itu. Jadi pada saat Tuhan itu berfirman kepada Musa, memanggil Besalel, Besalel punya hati yang sama untuk memberikan diri untuk dipakai Tuhan dan mengambil kesempatan itu. Nah, kita ini buka ayat kita ya di Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Oke, minta tolong dibacain, ada satu yang di hybrid bisa minta tolong, siapapun boleh. Keluaran 31 ayat 1 sampai 11 sudah ditayangkan sama Josu juga. Bisa minta tolong satu yang bisa membacakan? Ada? Kalau nggak ada yang hybrid juga nggak apa-apa yang online. Sebut apa di sini? Nggak masuk. Nggak masuk. Oh, masuk. Ayat berapa? 1 sampai 11 kok. Oke. Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Tuhan berkata kepada Musa, aku sudah memilih Besalel. Benar nggak? Iya. Ya, benar kan? Keluaran 31. Salah aku. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Nah, itu yang benar. Oh, waduh, yang mana yang dibaca nih? Apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ayat 4, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata, supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dan dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan. Ayat 9, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Ini sampai ayat 11 lah. Iya, betul. Tinggal 2 ayat. Pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Ayat 11, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Amin. Semuanya. Amin. Thank you, Korey. Nah, itu ya. Sama-sama, Nas. Dari Keluaran 31 ayat 1 sampai 11 ini, malam hari ini kita mau belajar dengan satu tokoh yang luar biasa, tokoh muda, namanya Besalel. Nah, kita masuk ke poin ya. Siapa sih Besalel itu? Dari perikop 31 ini judulnya aja Besalel dan Aholiab ditunjuk. Oke, aku ngambil ke Besalelnya ya. Jadi Besalel itu adalah yang pertama,
Siapa Bezalel itu? Adalah seorang yang mempunyai kesempatan. Di ayat yang 1 dan 2, tadi itu sudah dibacain sama Kore ya. Itu latar belakang cerita awal itu adalah waktu itu Musa tuh mengeluarkan bangsa Israel ya dan melewati Laut Teberau. Dan pada saat prosesnya itu mereka tuh mengalami kayak banyak mujizat gitu loh ya toh. Kita tahu ya bahwa banyak pertolongan Tuhan. Tetapi juga ada melewati kayak ketidakjelasan gitu loh. Karena semua itu baru kayak belum semua diatur. Dan pada saat itu Musa tuh memanggil 12 suku. Jadi mulai memanggil ini setiap pemimpin-pemimpin ya, yang dibagi satu pemimpin berjaga-jaga di suku A, satu berjaga-jaga di suku B, dan semua tuh punya wilayahnya masing-masing. Nah pada satu titik Tuhan itu berbicara kepada Musa untuk kayak ngomong pokoknya harus membuat kemah pertemuan gitu ya, kayak omongannya gitu, menjadi tempat pertemuan. Jadi kemah pertemuan ini akan menjadi tempat di mana Tuhan tuh akan memberikan arahan kepada bangsa Israel pada zaman itu. Dan di tengah-tengah itu maka muncullah Bezalel untuk menolong pergerakan Tuhan pada saat itu. Jadi Tuhan tuh menunjuk Bezalel untuk masuk ke gerakannya Tuhan untuk membangun kemah pertemuan itu. Jadi latar belakangnya seperti itu. Dan Bezalel tuh mendapatkan hatinya karena dia melihat apa yang dilakukan oleh Hur. Dan di sisi lain ketika Musa tuh mengambil kesempatan untuk dipakai Tuhan, akhirnya Musa tuh membuahkan generasi-generasi di bawahnya. Pada kesempatan yang sama pun, Bezalel juga harus mengambil kesempatan pemakaian Tuhan atas hidupnya. Sehingga dari tangannya Bezalel ini akan lahir berkat Tuhan berikutnya atas generasi selanjutnya gitu loh. Kita bayang ya, misalnya Musa pada saat itu Musa tuh nggak mau dipakai ambek Tuhan gitu ya. Berarti ya misalnya pada saat Tuhan menunjuk Musa tapi Musa nggak mau, ya otomatis pasti bukan namanya Musa gitu ya. Sing tertulis gitu loh ya itu. Nah, pada masa Musa itu harus mengambil kesempatan itu dan di generasinya ya, dan maka Bezalel pun juga sama pada generasinya, dan kedua-keduanya ini tuh mengalami kemenangan. Musa mengalami kemenangan pada saat dia mau dipakai Tuhan, dan juga Bezalel akhirnya dia mengerti kehendak Tuhan dan dia mengalami kemenangan yang sama, kemenangannya Tuhan gitu ya. Bezalel ini berbicara kayak kita sebagai generasi muda. Bisa dibilang kalau Bezalel itu pada saat itu tuh waktu dia ditunjuk Tuhan, dia itu masih muda, masih fresh gitu ya. Sama kayak kita. Kita di sini masih muda semua toh, enggak ada yang tua toh. Ya itu. Kayak kita tuh kalau bicara tentang anak muda tuh kayak bertindak dan bergerak dalam visi dan mimpi gitu ya dari generasi sebelumnya. Dan waktu itu juga kongconya Kaleb tuh berkata Mbak Yosua, berikanlah Hebron. Waktu itu dia minta Hebron kan, padahal dia itu sudah tua, tapi dia tetap bilang bahwa kekuatannya dia tuh masih sama. Dan apa yang membuat dia seperti itu? Kok bisa ya di usianya Kaleb itu yang sudah tua, tapi visinya tuh tidak pernah bergeser. Ya karena visi itu, matanya dia menuju ke visi. Dan dengan setiap proses, visinya nggak akan berubah, walaupun usianya sudah lanjut. Nah, kita ini adalah Bezalelnya Tuhan. Seperti visi yang sudah Tuhan taruh gitu ya atas gereja kita, melalui pemimpin kita. Nah, kalau kita melihat pemimpin kita itu say yes atas pemakaian Tuhan atas hidupnya, melewati segala proses, kita tahu ya, banyaklah prosesnya. Hari ini, di masa ini kita juga, Tuhan itu juga menawarkan buat setiap kita dan memberikan hati dan keahlian untuk bergerak mendukung pemimpinnya kita dan maju sesuai kehendak Tuhan. Nah, aku percaya di sini ya, ayo kita semua itu bergerak gitu ya, kita semua tumbuh. Kok why gitu loh ya, Bezalel itu menjadi seorang yang ahli, dikatakan bahwa dia itu ahli gitu ya, dipenuhi dengan keahlian kayak gitu ya. Kok bisa dia ngomong kayak gitu? Karena dia mengadopsi visi dan mengetahui siapa dirinya di hadapan Tuhan dan dia mau mengambil kesempatan. Ini yang benar-benar aku dapat dari seorang Bezalel. Dia tuh punya kesempatan gitu ya. Setiap orang itu ada masanya, dan dalam masanya pasti ada orang yang akan dipilih. Nah, kalau kita gak mau, pasti ada orang lain yang akan ditunjuk dan akan dipilih Tuhan untuk dipakai Tuhan gitu ya. Apakah kita pernah bayang kayak tadi aku bilang, misalnya nggak mau dipakai Tuhan, ya Tuhan bisa pakai sing lain gitu loh. Karena rancangannya Tuhan dan rencananya Tuhan tuh pasti digenapi dan akan terjadi. Nah, misalnya Musa nggak mau ya, pasti namanya gak mungkin ada nama Musa gitu ya, Dek. Alkitab ini juga Bezalel. Kalau Bezalel nggak mau, tak mungkin namanya tercantum di Alkitab gitu ya. Nah, ya itu gitu loh. Karena yang tadi aku bilang, rencana dan rancangannya Tuhan tuh pasti digenapi dan akan terjadi. Dan Tuhan itu mau melibatkan setiap kita dalam setiap rencananya Tuhan. Yang jadi problem adalah apakah kita ini mau dipakai Tuhan untuk ikut dalam rencana Tuhan. Pada saat kita tuh dikasih kesempatan, apakah kita mau ambil kesempatan itu untuk masuk ke dalam ladangnya Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan atau perenungannya kita ya. Itu yang pertama adalah, siapa sih Bezalel? Bezalel itu adalah seseorang yang memiliki kesempatan dan punya kesempatan dan mengambil kesempatan itu ya. Nah, itu yang pertama. Itu yang siapa Bezalel itu adalah
dia. Yang kedua, di samping Bezalel itu adalah orang yang mempunyai kesempatan dan mengambil kesempatan, dia adalah seseorang yang dimampukan Tuhan. Di ayat yang ketiga sampai 5, tak bacain ya. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaannya, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Nah, di ayat yang ada di ayat yang Keluaran 36. Di pasal 36. Tolong Jos Keluaran 36 ayat yang ke-30 sampai 32. Ini tuh juga waktu ini pengangkatan Bezalel dan Aholiab ya. Kalau judul perikopnya itu. Jadi benar-benar Bezalel dan Aholiab ini sudah diangkat sama Tuhan ya. Dikatakan di sana hampir sama kata-katanya hampir sama dengan pasal 31. Pasal ke-31 itu sama ya. Tak bacain, berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Dikatakan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Ya, itu sudah dipenuhi gitu ya Tuhan kalau dibaca di Keluaran 31 itu Tuhan tuh bilang sudah kupenuhi dia dengan roh Allah. Tidak cuma itu toh, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk melakukan segala macam pekerjaan. Di saat Bezalel itu cuma mau mengambil kesempatan itu, maka Tuhan itu loh yang memenuhi dia dengan roh Allah. Bayangkan dengan rohnya ya. Gak cuma itu toh, tapi memampukan dia untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam segala macam pekerjaan. Jadi kayak dikatakan excellent gitu loh dalam segala macam hal gitu ya. Seperti kayak gereja kita saat ini yang terus bergerak ya. Kita tahu juga milestone yang akan kita capai itu yang sudah ditetapkan 2030 300 gereja. Bukan hanya gereja biasa yang cuma wis pokoknya bangun ono jemaat jadi gereja, bukan, tapi 300 gereja yang kuat gitu ya. Gereja kita tuh punya kerinduan untuk bergerak maju, menyelamatkan setiap jiwa untuk Tuhan, untuk mempersembahkan jiwa untuk Tuhan. Nah, saat ini di generasi kita, ayo kita tuh juga punya kerinduan dan mengambil kesempatan untuk bergerak juga, bukan cuma menjadi penonton tok. Untuk melihat 2030 300 cuma jadi penonton, no, tapi kita ikut masuk ke dalam kegerakan itu gitu ya. Kita bukan hanya seorang menjadi followers tok atau cuma ngelihat tok, tapi Tuhan mau kita bergerak untuk ikut dalam kegerakannya Tuhan, bertumbuh. Tugasnya kita tuh hanya kita tuh bertumbuh dan berbuah-buah, bukan hanya berbuah-buah tok, tapi buah kita tuh dirasa ambil orang-orang lain ya. Itu goalnya kita gitu loh. Mungkin kita bertanya-tanya ya, dari mana mulai saat kita tuh mau dipakai ambil Tuhan? Ya setia ikut Tuhan, setia ikut Tuhan. Dari CG juga, ayo mau tertanam, ayo kita melayani Tuhan gitu. Melayani setiap jiwa yang sudah Tuhan percayakan di CG kita ini gitu loh ya toh. Bezalel itu kayak Bezalel, dia tuh menopang visi yang dilakukan Musa. Pemimpin yang ngomong apa karena dia percaya sama pemimpinnya bahwa apapun yang disampaikan oleh pemimpinnya itu dari Tuhan gitu ya. Yang dilakukan oleh Musa karena dia tahu dia ini bergerak untuk membangun kemah pertemuan. Kemah pertemuan ini adalah di tempat gitu ya, tempat di mana di dalam kemah pertemuan ini adalah tempat di mana Tuhan itu berbicara. Tempat kudus bagi orang Israel gitu ya. Dan Bezalel ini adalah bagian dari orang Israel juga gitu loh ya toh. Jadi Bezalel menganggap bahwa ini juga untuk dirinya dia gitu loh. Dan pada saat dia mau mengambil kesempatan untuk dipakai Tuhan, untuk membangun kemah pertemuan, dia juga percaya bahwa dia juga bisa terima arahan dari Tuhan. Kayak Tuhan tuh nyuruh buat kemah pertemuan, biar Tuhan itu kayak Ishak ngomong langsung gitu loh dengan bangsa Israel, Ishak ngasih arahan gitu ya. Dan dianya juga bisa mengalami hadirat Tuhan gitu loh. Bezalel pun aku yakin pada saat dia membangun, dia pun juga akan merasakan mendapatnya berkat tersendiri gitu loh. Di mana waktu dia membangun pertemuan untuk orang Israel, di mana Tuhan bisa berbicara, dia yakin Tuhan juga akan berbicara buat dirinya dia sendiri gitu ya. Nah itu, dia mengambil kesempatan, akhirnya dia dimampukan untuk membangun kemah pertemuan menjadi tempat Tuhan berbicara gitu ya. Biar orang Israel terima arahan dari Tuhan dan juga dirinya sendiri. Biar dia tahu juga kemana arahnya dia, Tuhan mau bawa kemana gitulah arahnya gitu ya. Dan juga menjadi tempat di mana Tuhan itu berbicara buat ke generasi berikutnya. Yang melalui itu nanti tak bacain ada ayat di mana
akhirnya generasi berikutnya menikmati kemah pertemuan itu gitu yang dibuat oleh Bezalel ini gitu ya, dan akhirnya bisa jadi berkat buat generasi berikutnya, bisa lebih lagi juga dalam Tuhan gitu ya, itu panggilannya Tuhan atas Bezalel. Terus ya ini ayat di mana ternyata kemah pertemuannya itu dijadikan benar-benar untuk generasi berikutnya ya. Ada di 2 Tawarik 1 ayat 5 sampai 6, enggak usah dibaca, tak bacain aja. Dikatakan di situ adalah namun mezbah tembaga yang dibuat Bezalel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo, sampai zamannya Salomo pun gitu ya. Dan jemaat itu meminta petunjuk Tuhan. Jadi benar-benar kemah pertemuan itu dipakai untuk tempat di mana tuh mereka berkomunikasi dengan Tuhan pada waktu itu ya, untuk meminta petunjuk Tuhan. Selalu mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Wow. Jadi Bezalel waktu itu tuh di generasinya Musa ya, di generasinya Yosua, mezbah yang dibuat Bezalel itu masih ada di sana sampai dipakai ambek Salomo gitu loh. Jadi kayak ministry atau pelayanannya Bezalel itu bukan hanya untuk dirinya dia sendiri, tetapi untuk generasi berikutnya. Biar panggilan setiap kita tuh juga bukan untuk kepuasan kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan gitu ya buat generasi berikutnya, buat generasi kita ke bawah gitu loh. Panggilan kita juga bukan hanya untuk oke Tuhan, Tuhan panggil aku sebagai anakmu, aku menjadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, aku dibaptis, ya wis berarti tugasnya kita hanya ke gereja setiap minggu. No, bukan hanya itu tok, tetapi jauh dari itu. Tuhan tuh mau kita terlibat dalam kegerakan Tuhan seperti Bezalel yang hadir pada saat itu gitu ya. Not me, but him gitu ya. Bukan buat aku, tapi untuk engkau. Bukan aku Tuhan, tapi engkau. Nah, kita lompat dulu ke ayat yang ke-7. 31 ayat yang ke-7. Tak bacain aja biar cepat ya. Kemah pertemuan tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya dan segala perabotan kemah itu, ayat yang ke-8, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni, dan dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, dan lain-lain. Itu jadi ayat ke-7 sampai ke-11 itu adalah area pekerjaannya Bezalel pada waktu itu. Mungkin secara maksudnya mungkin Tuhan itu nggak suruh kita kayak Bezalel yang membangun kemah pertemuan seperti pada waktu itu gitu ya untuk generasi kita. Bukan secara kayak letter luck gitu loh. Tuhan itu nyuruh kita seperti itu kayak Bezalel. Tetapi Tuhan itu mau kita bergerak untuk ikut kegerakannya Tuhan. Tuhan tuh mau siapkan kantong anggur yang baru buat setiap kita untuk dipenuhi oleh Tuhan ya. Kayak Tuhan itu penuhi kayak tadi itu ya, untuk menjalankan amanat agungnya Tuhan. Nah, dengan cara apa? Kita bisa berdiri aktif dalam ministry kita, dalam pelayanan kita, aktif di dalam penggembalaan, seperti dalam CG juga. Aku mau ceritakan sedikit ya, sekilas CG kita akan bergerak kemana. Aku kasih sneak peek sedikit, bukan bocoran ya, tapi ya lama-lama kita akan tahu lah ya ini. Jadi CG kita akan bergerak awal tahun ini tuh kayak Ko Philip tuh ngasih kita visi, maksudnya bukan ngasih, ya kasih kita tuh CG di Surabaya ini akan bertumbuh menjadi small groups lebih kecil. Sekarang mungkin kita satu CG bisa 30 sampai 40 orang ya. Minggu lalu kita 40 orang. Nanti Tuhan itu akan bawa CG-nya akan dibawa ke small group gitu loh. Dan ya, tahun ini kita berdoa bahwa CGC 229 ini akan bermultiplikasi gitu ya, akan melahirkan CG baru yang kecil juga gitu loh. Jadi dulunya kita mungkin 30 sampai 40, nanti bakal jadi 15 sampai 20 gitu ya. Percaya bahwa kita nggak boleh sedih ya, walaupun kita cuma udah bersama-sama 2 tahun lebih ya kayak gitu ya. Tapi percaya pada saat kita dimultiplikasi nanti, untuk waktunya soon ya, nggak disebutin kapan, tapi kita akan berjalan ke sana. Jadi be prepare semuanya. Kita akan sama-sama bergerak untuk Tuhan gitu ya. Karena aku percaya pada saat nanti kita melahirkan CG yang baru, kita akan ketemu jiwa-jiwa yang baru juga. Kayak sekarang kalau flashback dulu kita zamannya di 149 sebelum kita membelah jadi C229, kayak kita ketemu ya itu tuh tok. Tapi pada saat kita membelah jadi C229, kita bisa kenal ada Yobel, kita bisa kenal ada Jenny Ken, kita bisa kenal siapa lagi yang baru-baru di sini, yang kita baru kenal di 229 gitu loh ya toh. Kayak dulu mungkin 149 kenalnya Raka, kenalnya Velita, kenalnya Chelsea, kayak gitu gitu toh. Tapi pada saat kita multiplikasi, kita akan ketemu teman-teman baru dan kita akan semakin semakin bisa menggembalakan lebih intim gitu ya. Kalau banyak mungkin kan kita nggak bisa nge-close satu-satu, tapi kalau lebih kecil
akan lebih mudah gitu dan kita akan bergerak ke sana gitu ya. That's why kita nggak bisa jalan sendiri. Aku dan Ilim nggak bisa berjalan sendiri, dan para sponsor di sini siapa tahu semua ya sponsornya siapa. Ada Ray, ada Audrey, ada Joshua, ada Michi, ada Ica, Chelsea, Ko Daniel, Foni, Tina Raka, dan Velita. Kita nggak bisa cuma segini tok gitu. Tapi kita butuh kalian, anak-anak C229 bergandengan tangan menuju visinya Tuhan. Saat ini aku percaya Tuhan tuh melihat setiap hati yang rindu untuk dipakai sama Tuhan. Kita bergerak maju menuju tujuan yang sama, yaitu membangun kemah pertemuan dalam tanda kutip ya, di mana dari kemah pertemuan itu banyak jiwa-jiwa yang ketemu sama Tuhan gitu ya. Dari situ juga banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Nah, aku percaya gitu loh ya toh. Apa yang kita lakukan ini bukan cuma untuk manusia, bukan, tapi benar-benar kita mempersembahkan untuk Tuhan gitu ya toh, karena itu kesenangannya hati Tuhan. Generasi-generasi di bawah kita juga bisa mencintai Tuhan dan banyak mengalami transformasi kehidupan gitu loh, banyak perubahan hidup. Karena aku percaya pada saat kita kayak CG, kita punya hubungan, kita bisa saling menjagai gitu loh satu dengan yang lain, menjagai hidup untuk selalu ada di tracknya Tuhan dan ada perubahan hidup. Aku percaya saat kita dulu dan sekarang ikut CG itu pasti ada perubahan ya, karena ada besalel-besalelnya Tuhan, yaitu kita semua yang mau mengambil kesempatan itu. Dan bersyukur banget aku berada di gereja yang visinya itu jelas, yang sungguh bergerak menuju kerinduan hati ya Tuhan. Aku mau ikut ambil bagian. Dan ya apa kalian? Kalau aku mau, kalian gimana? Penggambaran gereja kita tuh juga dari generasi ke generasi ya. Kalau kita tahu dari Eagle Kids, aduh puji Tuhan lah, dari Eagle Kids sampai umum, dari Eagle Kids AOG, wes sampai umum lah, itu kayak gereja kita tuh memperhatikan. Bahkan Eagle Kids ada before 30 mentoring, benar-benar anak CG, anak kecil-kecil, anak CG Kids ini diperhatikan satu persatu. Kalau boleh tahu dari Kore dan Audrey ini benar-benar yang tahu jelas ya kegerakannya Eagle Kids tuh sampai gimana. Gereja kita tuh benar-benar bukan hanya untuk orang tua-tua tok, tapi anak kecil itu benar-benar diperhatikan. Nggak semua gereja loh kayak gitu. Bahkan setiap minggu ada kayak saat teduhnya, kayak luar biasa lah setiap hari kayak gitu. Nah, sekarang bukan lagi kita tuh berpikir gereja itu bisa kasih apa buat kita, tapi yang menjadi bagian kita itu adalah apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan gitu melalui gereja kita, menjadi bagian dari kegerakan, mengambil kesempatan dan bersama-sama membangun gitu ya, mengerjakan visi yang sudah Tuhan percayakan buat setiap kita. Malam hari ini aku berdoa ada hati yang mulai-mulai gelisah gitu, dibakar oleh api Roh Kudus untuk mau mengambil bagian lebih lagi buat Tuhan, bukan hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa tok, tapi melainkan mau more deeper gitu ya, masuk ke dalam rencana Tuhan. Nggak ada lagi, aku dengar anak-anak CG yang merasa kok aku nggak diperhatiin. No. Nggak ada anak-anak CG lagi yang diperhatiin, yang malah yang aduh aku kok kayak gini deh CG. Tetapi aku malah mau mendengar bahwa banyak yang memiliki komitmen sama Tuhan yang tinggi. High commitment, low maintenance. Amin semua? Nah itu. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya, ya apa cara aku tuh bisa mengambil kesempatan itu? Dimulai dari mana? Kayak gitu ya. Kalau kita belajar dari Besalel ini, di ayat yang ke-6, kita balik lagi ke ayat yang ke-6, tak bacain ya. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Abdi Samak. Jadi bukan hanya Besalel yang itu dipilih, tapi ya juga ada Aholiab ya. Dari suku Dan, dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Stop. Dari ayat ini kita tahu gimana mulainya. Memulainya tuh dengan cara yang simple dan sederhana. Yang justru membuat rumit adalah agenda pribadi kita. Jujur, waktu Pastor Kuok Chen ngomong kayak gini, yang membuat rumit itu adalah agenda pribadi kita, aku tertemplak. Kayak ya Tuhan, kadang itu alasan lah kita tuh aduh Tuhan aku sibuk kerja, nanti ya Tuhan ya lek kerjaanku wis settle, nanti Tuhan ya lek anakku wis gede-gede gitu ya, masih banyak problem hidup Tuhan, nanti gak ada waktu Tuhan. Padahal memulainya itu sangat sederhana, semua itu dimulai dari hati. Dikatakan di sini ya, dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Jadi keahliannya itu ditaruh Tuhan di dalam hati, bukan di pikiran, di dalam hati. Jadi di mana ada hati yang mengerti keinginan hati Tuhan, maka di sana Tuhan akan menanamkan keahlian untuk mengenapi rencananya. Ya toh, ini kan Tuhan punya rencana untuk membangun kemah pertemuan. Di saat Tuhan tuh menanamkan keahlian tuh di hatinya Besalel. Di saat hatinya Besalel mau, langsung kayak maksudnya tuh Tuhan ngasih nggak hanya kepintaran, semualah pengertian, pengetahuan.
dikatakan dalam segala macam pekerjaan gitu loh. Wow, semua itu dimulai dari hati yang rindu dan tahu akan keinginan hati Tuhan. Tahu ya kerinduan dan kesenangan hati Tuhan, kayak Dek gini nggak akan pernah berhenti mendengungkan. Kesenangan hati Tuhan itu adalah jiwa-jiwa, amanat agung. Gak usah khawatir, aku bisa atau enggak ya. No, dimulai dari hati dulu. Asal kamu mau, hatimu tuh hati yang mau dipakai Tuhan. Tuhan itu akan menanamkan keahlian. Sama kayak Bezalel, sudah ada contohnya. Ini Tuhan sendiri loh yang ngomong. Bukan kita yang mengada-ngada ya, bukan yang bikin-bikin cerita. Tapi Tuhan dewek, melalui Bezalel ini mengingatkan setiap kita. Dan Tuhan yang ngomong, bukan dari kalian, bukan dari sponsor kalian, bukan dari gembalai kita, semua bukan. Tapi dari Tuhan. Di mana kita dapat hatinya dulu, kita akan dimampukan. Punya passion untuk belajar. Kalau kita tuh mau, punya hati yang mau, kita kan gampang untuk mau belajar. Kayak mau upgrade kapasitas diri kita. Karena kita tahu ya, ada satu tujuan yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Seperti gini ya, ingat gak zaman di mana kita tuh ketemu Tuhan secara pribadi gitu ya. Kayak dulu mungkin kita hidup di dalam dosa, akhirnya sebelum kita mengenal Tuhan, hidup kita mungkin nggak kayak sekarang ya. Walaupun aku tahu kita semua di sini masih jauh dari sempurna, kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita ingat-ingat gimana kita tuh ketemu Tuhan secara pribadi ya. Kayak inget Pastor Kuachen juga ngomong waktu itu, kayak kita tuh rongsokan sampah gitu ya, kayak kita tuh sampah sing dipungut ambek Tuhan dari tong sing bau gitu ya. Nah ingetan titik itu di mana kita tuh menangis minta ampun ambek Tuhan, terus kita tuh akhirnya punya hati sing ya Tuhan aku mau lebih lagi ambek Tuhan, aku mau mengikut Engkau dan berubah. Dimulai dari hati itu yang begitu itu akhirnya step berikutnya akhirnya kita tuh rindu mengenal Tuhan lebih lagi. Akhirnya kita mengerti aturan-aturan Tuhan untuk menjadi murid Tuhan itu gimana. Nah, kadang itu kita cuma mandek di situ tok gitu ya. Ojo sampai pergerakan kita sebagai anak Tuhan itu berhenti pada step itu tok. Tetapi kita mulai bertumbuh lagi, bukan sekedar menjadi anak yang taat, yang hanya mengerti aja perintah Tuhan, yang hanya tahu Taurat Tuhan. Tetapi ayo kita menjadi semakin tumbuh dewasa di dalam Tuhan, yang mengerti isi hati Tuhan, apa sih yang menjadi kerinduan hati Tuhan untuk setiap kita. Nah, kedua hal ini bisa kayak sama-sama jadi anak Tuhan gitu, jadi orang Kristen. Kelihatannya sama, podo-podo anak Tuhan, Kristen, tahu firman gitu ya. Tapi ada banyak hal yang membedakan. Yang pertama, misalkan ini ada dua orang, aku share di grup ini waktu itu. Ini meremapol mbak aku ya, karena ini aku dulu gitu ya. Jadi aku kayak aku pengen kalian juga tahu gitu ya. Yang pertama, menjadi orang Kristen yang hanya berhati-hati dalam hidup. Gimana dia Kak salah langkah, pokoknya hidupku benar, hidupku lurus, aku nggak melanggar firman, atau aku takut dikutuk karena dosa. Nah itu yang pertama, orang yang pertama. Yang kedua, satunya lagi orientasinya membedakan. Orientasinya itu pada di tengah-tengah ketaatan, aku bisa ngasih apa buat Tuhan. Aku bisa berbuat lebih apa buat Tuhan. Tengah-tengah ketaatan, kita bisa mengerti apa sih yang ada di hati Tuhan. Kita bisa do something apa untuk kegerakan Tuhan. Ada dua. Podo Kristen ini ya, podo takut akan Tuhan. Tapi berbeda orientasinya. Kayak aku dulu juga kayak gitu. Aku hanya berhenti pada step di mana aku tahu firman Tuhan, aku menjalankan firman Tuhan sudah untuk diriku sendiri. Aku nggak peduli orang lain mau salah, mau apa, mau bener. Yang penting hidupku lurus. Yang penting hidupku taat be Tuhan. Aku melayani Tuhan. That's it. Sampai situ tok hidupku. Tetapi puji Tuhan, aku dikasih Tuhan itu kayak pengertian yang lebih ya dari gerejaku ini gitu loh, dari ladangku yang baru ini kayak Tuhan itu membukakan gitu loh bahwa kita tuh bisa more. Kita nggak jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja gitu loh. Tapi kelihatannya sama-sama Kristen, tanpa dampak yang berbeda. Yang satu, yang orang pertama itu hanya berhenti di tempat yang kita inginkan. Aku dulu kayak gitu. Aku pokoknya melayani Tuhan, aku ngerti firman buat aku tok. Aku nggak bagi ke orang lain. Dan yang kedua, yang membedakan itu adalah dibawa Tuhan ke tempat yang Tuhan inginkan. Nah, which one? Mau mana kalian? Kalian mau yang mana? Cuma yang ke tempat yang kita mau tok? Atau kita tuh mau ikut ke tempat yang Tuhan mau, even itu harus bayar harga. Aku pasti mau ke tempat yang Tuhan ingin mau. Karena aku percaya pasti banyak perkara yang di luar pikiran kita. Aku ambil ilim pun ya puji Tuhan ya, bukan karena kuat gagahku ambil ilim gitu loh. Tapi kalau bisa di flashback sampai hari ini, kayak Tuhan itu membawa kita berdua itu ke perkara-perkara yang gak pernah kita pikir no. Terutama aku sih, kayak aku tuh merasa bahwa Tuhan, thank you, maksudnya kayak Tuhan itu semakin kayak bukakan, ini perkara ini bukan hal-hal yang enak, bukan berkat secara materi, bukan berkat secara yang enak-enak ya, bukan yang positif, tapi hal-hal
ya ini loh, kalau kita ikut Tuhan, bisa ngelihat hal-hal negatif atau hal-hal yang mungkin nggak enak bagi manusia, tapi itu berkat bagi kita. Kayak Tuhan tuh bawa ke perkara next level. Kayak Tuhan tuh bawa ke pergumulan satu dengan pergumulan yang lain, tapi different perspektif gitu loh ya. Atau kayak kita tuh melihat, kadang kayak kita dikasih suatu problem. Kayak aku yakin waktu aku yang dulu aku nggak mungkin dapat problem kayak gini. Tapi dari aku lihat problemku sekarang, Tuhan tuh sudah bawa aku ke next level. Kayak aku tuh merasa bahwa, wih, kayak Ilim sih ngomong, wih, kamu lihat dulu kamu nggak mungkin dapat case kayak gini, kamu nggak mungkin dapat perbulan kayak gini. Iya, bener. Kayak Tuhan itu baik gitu loh. Itu bukan berkat materi ya, sekali lagi bukan materi, bukan berkat yang enak, tapi yang nggak enak kita denger gitu loh. Aku mau even bayar harga, yang penting aku ke tempat tujuan di mana Tuhan itu mau taruh aku di mana, wis itu tok gitu loh. Kalau not me gitu ya, not me but him, izinkan aku Tuhan untuk masuk ke tempat yang Tuhan inginkan, kayak seperti Bezalel gitu ya, yang mau bukan hanya tentang aturan Tuhan, tetapi dia mau belajar untuk tahu kehendak Tuhan. Dengan setiap yang dia punya, kondisi yang dia punya, ada tanggung jawab ilahi yang Tuhan berikan untuk lebih sama Tuhan, dimulai dari hati yang dipersembahkan untuk Tuhan. Terus juga cepat aja ya, karena waktunya ada satu situasi di mana Bezalel itu dipanggil dan dia memutuskan untuk menerima kepercayaan itu. Ini berbicara kesempatan di masa sekarang. Masa depan itu miliknya Tuhan ya. Tetapi apa yang kita tabur hari ini, maka Tuhan itu ada di masa depan kita. Ojo sampai kita tuh tawar hati akan panggilan Tuhan, tawar akan rencana dan kehendak Tuhan. Dan pada saat kesempatan itu datang, terus kita berkata, enggak sih Tuhan, aku sih akeh urusan, aku sih banyak problem sing belum tak selesai no Tuhan, kerjaanku belum settle Tuhan, aku sih belum bisa mau pakai. Sorry ya Tuhan, tahun depannya ya apa? Kayak gitu. Kita tuh kayak bergaining sama Tuhan. Pakai aku Tuhan seperti Bezalel, tapi nanti ya Tuhan 10 tahun lagi yang akan mendatang. Enggak, ojo kayak gitu. Tuhan itu enggak nunggu lama-lama gitu loh. Tuhan itu pakai sing lain karena pekerjaan Tuhan rencana itu tuh kayak urgent. Injil tuh urgent ya, kalau dikatakan sering kita dengar di gereja, Injil tuh urgent, harus cepet-cepet bisa di kayak ada gayung bersambut gitu loh, karena ini kerinduan hati ya Tuhan. Tapi ayo kita sama-sama belajar tuh hari ini untuk ngomong sama Tuhan, choose me Lord, utus aku Tuhan, biar aku tuh kenal kerinduan hatimu Tuhan, membawa hati kita tuh untuk lebih mau untuk tumbuh dari satu ketaatan lainnya. Ayo aku ajak sama-sama sebelum aku menutup renungan malam hari ini, ayo kita agresif sama hal yang kekal ya. Ada di ayat yang 1 dikatakan, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan, keahlian setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Di ayat yang kedua, ini Keluaran 36 ya, ayat 1-2, nanti dibaca boleh lagi pas malam perenungan pribadi. Di ayat yang kedua juga, ya boleh Jos, thank you. Dikatakan setiap orang yang hatinya menggerakkan dia untuk datang melakukan pekerjaan itu. Kalau kita baca baik-baik, kita perhatikan kalimatnya, Tuhan itu taruh di dalam hati kita. Tetapi kitalah yang mengadopsi visinya. Ya, tuh kayak dikatakan yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan. Tuhan yang nanam. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang. Tergerak hati berarti itu pilihannya kita. Kita mau tergerak atau enggak. Tuhan tuh nanam. Tuhan tuh nanam dalam hati kita satu persatu. Dalam hati siapapun di sini gitu ya. Tetapi kita sih yang memilih untuk tergerak, mau melakukan pekerjaan itu. Kita yang mengadopsi visinya. Dan sekarang ini adalah masa yang terbaik untuk kita menangkap visi, menjadikan visi ini tuh personal, menjadi visi itu personal, kayak jadi Bezalelnya Tuhan. Mungkin saat ini kita merasa sedang di padang gurun, kayak Musa gitu ya. Tuhan memanggil kita, kok aku pasti tepat padang gurun ya Tuhan. Banyak masalah yang kadang membuat diri kita tuh, Tuhan kayak aku nyelesain masalahku ini sih ya, aku nanti ayam lain engkau. Tapi ingat tau, di balik setiap permasalahan, di balik setiap problem yang saat ini kita lakukan, kalau diulik atau dibongkar-bongkar lagi, itu selalu ada penyertaan Tuhan yang mengikuti kita. Ingat, agar kita tuh tetap fokus sampai visi Tuhan. Tuhan tuh sudah terlalu baik, sangat baik. Ingatan penyertaan Tuhan itu. Fokus sampai Tuhan. Jok sampai kita yang di depan, sampai kita yang di belakang. Ya, ingat ya. Jadi kayak aku juga nggak janjian sampai Joshua waktu aku ngasih ngasih judul Not Me But Him, dia tuh ngasih gambar salib, terus ada kata-kata me-nya tuh di belakang salib, ya bukan di depanin salib. Itu benar-benar benar gitu loh. Ojo sampai kita sing di depan, salibnya di belakang, tapi kita yang di belakang salib itu. Jadi kita tuh di baliknya Tuhan. Ingat, Musa waktu dipanggil Tuhan juga pas lagi di padang gurun. Ojo sampai kita jatuh ke siasat iblis tuh, kita tuh gagal fokus menuju rancangan Tuhan yang besar. Karena iblis tuh nggak suka loh kalau kita tuh ikut ambil bagian dalam menggenapi visi Tuhan. Nah, di masa seperti inilah
bukan waktu kita tuh sembunyi di balik masalah kita, tetapi masalahnya kita tuh sembunyi di balik salibnya, karena Tuhan tuh mau memakai setiap kita. Kita tuh di balik Tuhan, nah ya wes aman lah kita. Aku masih bersyukur atas pemimpin yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Mereka nggak sempurna, tapi visi Tuhan yang menjadikan mereka sempurna. Gereja kita nggak sempurna. Aku siapa bilang gereja kita sempurna? Enggak. Tapi visi Tuhanlah yang ada di gereja kita tuh yang buat mereka tuh sempurna. Nanti mungkin Ilim bisa kasih tambahan sedikit. Kemarin seminggu kemarin kok ya Pak, gereja kita kan ada annual meeting ya, para leader-leadernya annual meeting seminggu, dan memang kita nggak kebagian untuk mendengarkan annual meeting itu, tapi kita dapat remah-remahnya, leader-leader sini dapat kayak rekaman video. Nanti mungkin Ilim bisa sedikit menceritakan bagaimana hati seorang leadernya kita gitu. Bukan di sini bukan sekali lagi aku bukan membangga-banggakan manusia, bukan, tapi sungguh menjadi apa ya, kayak Tuhan itu benar-benar taruh visi ini benar-benar jelas gitu loh, dan begitu hatinya pemimpin kita tuh tulus gitu untuk melakukan itu. Dan aku berdoa di C229 ini akan lahir hati yang sama, lahir pemimpin demi pemimpin yang akan dipakai Tuhan, bukan 2 tahun lagi, bukan besok, tapi sekarang. Amanat agung tuh harus ditemukan. Hati Tuhan akan jiwa-jiwa itu nggak akan bisa digeser dengan apapun. Mungkin situasi berubah, kayak kita corona kayak gini, kita nggak bisa ketemu satu dengan lain, masih dibatasi gitu ya. Mungkin bisa berubah lah sistemnya, tapi amanat agung nggak akan berubah. Jangan lihat segala sesuatu dari sudut pandangnya kita, tapi lihat dari sudut pandangnya kerajaan Tuhan, di mana Tuhan sudah buka kesempatan buat setiap kita untuk jadi besalnya Tuhan. Kesempatan kita untuk jadi volunteernya Tuhan yang mau memperlengkapi diri menjadi bagian dari kegerakan untuk jadi satu tim dalam kerajaan Tuhan. Semua itu dimulai dari hati, yang fokusnya bukan tentang diri sendiri, tetapi hati yang fokusnya kepada Tuhan, hati yang mengasihi Allah, hati yang mengasihi kehendak Tuhan, yang pergi pada keinginan-keinginan Tuhan, sehingga kegerakan Tuhan boleh semakin menjadi-jadi. Ayo kita semua jadi besalnya Tuhan. Yang hybrid bisa katakan kanan kirinya, katakan ayo jadi besalnya Tuhan. Terima kasih, sekian, Tuhan Yesus memberkati. Makasih Agnes, luar biasa sharingnya, memberkati kita semua. Ada yang mau menambahkan mungkin? Intro, hasilnya. Jangan, berkurang bro, net aku nambahin. Next. Kok Ilim lo tadi disuruh Agnes nambahin lo. Pak, tambahi Pak. Nggak denger ya? Oh, nggak dengar kok. Suaranya nggak dengar kok. Sama sekali. Dimas bodoh. Halo, cek. Dengar? Ya nggak masuk kok. Nggak masuk suaramu, Lim. Suaramu nggak sebesar badanmu kok. Tes, masuk. Cek. Masuk kok. Tes. Nah, suara Kore masuk. Suara Kore masuk. Oh, itu yang mati nopo. Nggak apa-apa, nggak usah. Cek. Tes. Masuk ya? Masuk. Oke, Lim. nggak usah. Halo. Wes. Itu Bapak Iya. Wih, mentang-mentang multimedia ya Anda ya, dulu ya. Cetina ya? Iya, Ciami. pasti blur muka aku. Ayo, lanjut. Waktu. Puji Tuhan ya, kayak kita pun diingatkan sekali lagi yang di Hebrew juga, all ear semua. Waduh, saya kayak tersangka ya. Benar-benar blur ya. Bakso boraks katanya. Oke. Ya. Oke, agak fokus. Jadi apa sih maksudnya? Karena itu aku ngomong tentang visi, jiwa-jiwa lah, itu dimulai dari hati lah, mulainya dari mana kayak gitu ya. Nah, kebetulan aku juga gini. Apa sih yang membuat aku itu mau melayani kayak gitu ya? Apalagi di CG kayak gini ya. Apa yang tak dapat? Uang nggak ada. Aku malah keluar buat AC, ya kan? Buat tempat, buat internet kayak gitu ya. Semua itu, wah,
Ternyata hybrid tidak sesenang itu, guys. Kamu Saya tambah dibully dibully juga ya, di Lim ya. sini. Waduh. Maksudnya peseno guys, peseno makanan, aja datang Nah, kok. Sing Di kena ya, sing hybrid. upahnya di surga kok. Selfie Kode kayak loh. dewek. Waduh, Kode, sudah. kode kuras loh. Jadi tambah ya, Kode Pak? kuras, tolong kepekaannya nggak Ipit. Oke, Tolong, aku tolong. tambah sedikit. Langsung Boleh. pesan. Nggak usah, aku valen itu. Oke. Jadi apa sih yang membuat aku itu kayak, maksudnya belani kayak gitu ya? Apa sih yang tak dapat? Ya pasti ada yang tak dapat, ada kekuatan yang baru di tengah-tengah masalah ini ada kayak gitu. Cuma kalau dilihat secara manusia ya ngapain sih aku repot-repot bawa TV, bawa semua kayak gini. Kita kumpul tok dengan satu laptop pun cukup kayak gitu loh. Cuma menurutku ketika kayak gitu ya nggak semua, apalagi yang hybrid yang sudah menyediakan waktunya dan yang sudah berani untuk datang ke tempat ini berkumpul bersama-sama itu nggak all out juga kayak gitu loh. Nah, berhubungan apa dengan visi kayak gitu loh. Apa bedanya sih kayak misalnya tadi aku ngomong ada dua visi ya. Visiku misalnya aku nggak berbuat jahat toh, aku nggak melanggar perkataan yang ada di Alkitab. Hukum-hukum Tuhan semua tak lakukan kayak gitu. Terus satunya aku mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Visinya Tuhan itu apa kayak gitu ya. Bukan visiku lagi. Yang pertama kan visiku, yang kedua visi Tuhan. Visi Tuhan ini membuat aku bisa sampai sejauh apa. Pertama, kalau yang pertama aku dari kecil aku Kristen, puji Tuhannya, papa mamaku Kristen, aku lahir juga sebagai seorang Kristen. Tetapi Kristen itu bukan hanya status yang didapatkan ketika aku lahir, tetapi ketika aku memutuskan untuk ikut Kristus, itu aku menjadi Kristen yang sejati kayak gitu ya. Nah, semenjak dari sana, yang dulu aku cuma taunya itu ya jangan berbohong, jangan mencuri, jangan mengingini barang orang lain, bla bla bla. Itu dari kecil sudah didapatkan kayak gitu, 10 perintah Allah. Tapi kalau besar-besarnya semakin ke sini, puji Tuhannya aku tertangkap di CG juga. Dulu aku mengikuti CG itu ya gara-gara mau pelayanan, dipaksa untuk ikut CG, kalau enggak boleh pelayanan. Nah, dari sana ya ikut CG lah, ikut CG sampai akhirnya aku long story short, aku sampai hari ini bertahan di CG dan menjadi mau terlibat lebih lah ya. Bukan aku mengatakan kalau aku itu lebih luar biasa gitu ya, enggak kayak gitu loh. Aku pun sama, aku marah ya sih marah, dipepet orang ya marah kayak gitu loh. Kena tukang parkir pun marah, mangkel-mangkel dewek kayak gitu ya. Cuma apa sih yang membuat aku itu meletakkan visi hidupku di dalam visinya Tuhan? Ketika aku cuma visinya hidupku, aku bisa memikirkan itu hanya sejauh otakku. Otakku S1, otakku S2, otakku S3. Aku tujuan hidupku ya cuma sebatas pengetahuanku. Apa yang aku mau capai kayak gitu ya. Cuma kalau Tuhan itu enggak terselami. Aku ini beberapa kali ditolong dengan yang luar biasa, enggak bisa terpikirkan oleh akal manusia. Nah, kepada siapa aku mau meletakkan visiku? Apakah ke otakku yang terbatas atau yang Tuhan itu yang benar-benar aku yakin semua dari kita itu pernah merasakan kebaikan Tuhan yang benar-benar, wih kok bisa gini ya? Ini kebetulan tak? Enggak ada yang kebetulan dalam Tuhan kayak gitu ya. Tuhan itu menyertai setiap apapun kejadian atau mujizat atau kebetulan yang terjadi dalam kehidupan kita itu dibubuhi oleh tanda tangan Tuhan kayak gitu loh. Enggak akan terjadi kalau Tuhan itu tidak memperbolehkan. Pasti. Sehelai rambut pun tidak boleh jatuh ketika Tuhan tidak memperbolehkan. Nah, visi yang tak dapat ini membuat aku apa sih? Membuat aku itu tahu tujuan hidupku itu apa. Kalau dulu aku sekedar pokoknya aku kerja, restoranku buka cabang, restoranku enak, kualitasnya oke, aku dapat pujian dari orang-orang sekitarku. Ih, kamu yang punya restoran ini, kamu yang punya ini, makanannya enak ya kayak gini-gini. Itu tujuan hidupku dulu. Aku mau menunjukkan kalau aku bisa bekerja, kalau aku bisa itu sukses dipandang orang itu luar biasa. Cuma ketika aku semakin mengenal Tuhan, semakin aku ikut dalam kegerakan gereja ini, Marsyaron ini, kayak benar-benar aku diputar balikkan. Sekarang tujuan hidupku bukan itu. Tujuan hidupku mencari uang untuk apa? Untuk membangun 1000 gereja lokal dan 1 juta murid. Apa tujuan hidupku berkeluarga? Untuk mengenalkan anakku untuk bisa masuk ke dalam
visinya Tuhan, membangun. Bukan untuk membangun aku lagi, tetapi membangun apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupanku. Yang pertama yang Tuhan pasti suka itu adalah jiwa. Setiap orang di sekitarku, itu yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupanku, kayak gitu ya. Aku percaya ketika orang-orang itu ditempatkan di dalam kehidupanku, aku pun punya andil bagian dalam kehidupannya mereka. Either itu aku baru kenal lah, kayak misalnya Getor, hai Getor, welcome home. Jadi aku pun itu nggak mungkin nggak sengaja. Kita ketemu itu gara-gara divine connection. Pasti ada suatu rencana Tuhan kayak gitu ya. Nah, sekarang apa yang membuat aku sukacita? Apakah dengan restoranku ramai? Oh iya dong. Pasti, secara manusia restoranku ramai aku sukacita. Tetapi kalau masa pandemi, ya apa aku sukacita kalau aku cuma meletakkan happy-ku dalam pekerjaanku? Hancur loh. Pandemi ini semua restoran aku yakin mengalami penurunan yang luar biasa kayak gitu. Belakangan ini kita mendapatkan angin segar gitu. Oke, semua sektor aku rasa. PPKM sudah level 1 per hari kemarin. Nah, kalau aku selama setahun gara-gara pandemi ini meletakkan visiku dalam pekerjaanku, mati aku. Apa yang bisa tak lihat baik? Apa yang bisa tak lihat sesuatu, oh iya ya dalam pandemi ini aku bisa bersyukur. Enggak mungkin aku kalau enggak ada Tuhan, aku enggak mungkin bisa melihat itu. Sekarang yang membuat aku senang, misalnya aku punya anak sekarang ya, 2 tahun. Kayak tadi diceritai, tadi kan kita ke dokter, ke vaksin kayak gitu ya. Agnes diceritai sama Sus juga. Kemarin AC-nya kamarnya Keisen tuh rusak. AC-nya kamarnya Keisen tuh rusak, tiba-tiba mati, panas kan, nggak bisa dipakai. Terus langsung, minggu itu rusak, pas minggu itu kita pelayanan berdua. Jadi aku sama Agnes tuh pelayanan bareng, dan itu membuat aku itu kepikiran. Agnes pun iya, kayak gitu ya, meninggalkan anak dalam keadaan yang ya harusnya bisa tidurnya nyala apa, ya bisa ganti kamar memang, bisa ganti kamar. Cuma kalau anak cilik itu kalau ganti kamar gitu penyesuaian lagi. Di situ aku pokoknya percayalah, aku telepon sama tukangku yang biasa langsung, oke Pak, datang. Ternyata nggak bisa. Selasa ya Pak. Waduh, kok Selasa? Kok lama sekali? Besok ya Pak ya. Usahakan ya Pak, diusahakan. Nah, dari sana aku long story short ternyata Tuhan izinkan kalau tukangnya datang itu Senin sore tapi. Dan dia itu pertamanya nggak bisa ngasih kepastian. Ini rusaknya gara-gara apa? Cuma dicoba dibersihkan dulu, semuanya puji Tuhannya nyala kayak gitu ya. Nah, tadi pagi kita ke vaksin. Suster cerita sama Agnes lagi nunggu vaksin. Non, ini loh Keisen tuh lucu kemarin. Keisen itu tiba-tiba melihat AC nyala. Dia nunjuk AC itu, terus kayak sign language gitu lah. Gini-gini itu ketip-ketip. Kalau ketip-ketip itu nggak bisa nyala, nggak bisa dingin. Dia itu gini-gini, terus dia itu gini. Happy. Kayak bersyukur. Dia ngomong, kok bisa ya non ya? Dia itu bersyukur. Arek secili itu, kita nggak pernah ngajari dia itu kayak, kamu gini, bilang thank you Tuhan. Tangannya dilipat kayak gini. Enggak. Kita cuma ajari berdoa. Nah, dia belajar dari mana? Nggak mungkin dari susterku. Dari Eagle Kids. Betul. Jadi selama dia, waduh, buyar bro. Jadi selama dia itu Keisen ya. Jadi selama dia di rumah, ya itu ngikuti Eagle Kids, ngikuti CG gitu ya. Tapi ya itu sampai sekarang Keisen tuh masih belum bisa bicara lancar kayak gitu. Lebih banyak sign language-nya. Paling cuma mama, papa, daddy apa kayak gitu bisa. Sus tuh kaget kayak gitu loh. Siapa sih ngajari? Arek secili itu masalah AC. Dia nunjuk, ketip-ketip, dia gini. Berdoa. Itu kesenanganku sekarang. Apa yang aku nggak pernah pikirkan, itu Tuhan sediakan. Apa yang nggak pernah aku berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk aku, berusaha memberikan yang terbaik untuk anak ya. Cuma yang hal kayak gini nih aku nggak ngajar no. Gitu loh. Bersyukur, ayo bersyukur, puji Tuhan ya, puji Tuhan ya. Dia pun nggak ngerti Melayu kayak gitu ya. Tetapi di satu titik kayak Tuhan tuh memperlihatkan ini loh, ketika kamu melayani orang, keluargamu nggak akan tak tinggal no. Keluargamu itu mengenal aku kayak gitu.
tak kasih ya, kamu kesenangan sedikit ya. Ting, dia berbuat kayak gitu. Kita itu sebagai orang tua sukacita. Itu loh yang membuat aku itu, aku sudah nyemplung dalam visinya Tuhan. Aku nggak akan pernah keluar. Sampai kapanpun aku mau ikut dalam membangun visinya Tuhan dalam gereja kita. 1.000 gereja lokal dan 1 juta murid bukan masalah angka, tetapi masalah keinginan hati kita. Tadi aku ngomong, mulainya dari mana? Mulai dari hati, mau langsung berangkat. Aku juga percaya semua leader yang ada di CGC 229 ini, pertamanya mulai dari hati. Kalau hati kita dari awal nggak mau melayani, nggak mau ambil bagian, udahlah percuma. Seluar biasa apapun, pasti akan kita mengalami burnout. Pasti kayak gitu ya. Ketika kita sudah mengikut Tuhan lama, terus kita nggak mendapatkan sesuatu hal yang baru, mendapatkan visi dari Tuhan kayak gitu ya. Kita ini nggak tahu berjalan mana. Ujungnya aku menjadi orang yang baik, aku berbuat baik, aku berbagi sama orang. That's it. Padahal kesenangannya Tuhan apa? Sebelum Tuhan naik ke surga, jadikanlah semua bangsa muridku. Amanat agungnya adalah itu. Tetapi kenapa kita berhenti menjadi orang yang baik, tetapi nggak menjalankan amanat agung kayak gitu ya. Jadi visi ini bukan aku bicara visi gara-gara diteter dari gembala kita ya, enggak. Aku melihat sendiri gembala kita itu nangis. Dia meletakkan semua haknya. Meletakkan semua haknya, nggak pernah balas sih kayak misalnya dinyinyiri orang atau apa kayak gitu ya. Pasti banyak di luar sana itu yang nggak suka kayak gitu loh dengan kegerakan kayak gini. Wah, kamu itu ngumpulin orang tok, kamu itu ngambil dari gereja lain, jemaat lain, domba lain kayak gini. Philip itu kalau ngomong ke kita, buat apa ngambil? Aku mendingan menganakkan domba itu bukan dari gereja yang lain, dari lahan yang lain, dari rumput yang lain. Mendingan aku mulai dari awal, ya wes aku yang mendidik mereka dari awal, dari nol, daripada ada domba dari gereja lain yang pindah gereja gara-gara kesakitan. Aku mendingan ngembalakan dombaku yang dari awal memang ikut aku. Kayak gitu. Jadi makanya kalau kemarin itu ada 1 minggu itu kayak apa sih namanya mission night ya, apa visi, impartasi visi lah hitungannya ya, impartasi visi apa sih kerinduan gembala kita dalam kegerakan gereja ini nih ke depan mau apa? Jelas dalam waktu dekat ini 2030 300 gereja akan berdiri. Dan kalau nggak salah 30.000 murid. Cuma sekarang ini kita sudah tembus 60.000. 80.000 ya. 80.000. Tetapi yang dicari bukan jemaat, tetapi murid. Jemaat banyak dari 1 juta yang sekarang online 45.000. 1 tahun 45.000. Kalau ngomong tentang masalah cuma angka, gampang 1 juta murid. 1 juta jemaat. Tetapi kalau 1 juta murid, bayang no, kita 1 CG kayak gini ya, isinya mungkin 30 sampai 40 orang kayak gitu ya. Butuh berapa ribu CG? Dunia ya, kita ngomong sudah dunia karena GMS sekarang sudah ada di Eropa, di beberapa dunia sudah ada kayak gitu ya, merintis. Jadi apa sih yang membuat aku mau melakukan kayak gini? Soalnya aku sudah merasakan kebaikan Tuhan dan aku sudah merasakan antara visiku tak jalani sama visi Tuhan itu pandangannya jauh mana kayak gitu ya. Jadi aku mau ngajak semua teman-teman yang mau online mau yang hybrid juga. Aku percaya kalau kalian sudah memilih untuk ber-CG, memberikan waktu datang ke CG kayak gitu ya. Itu pasti juga ada kerinduan untuk lebih gitu ya. Daripada CG, mendingan saya jalan-jalan. Selasa kayak gitu kan, bisa jalan-jalan kemana. Biasanya kalau Selasa kan biskupnya murah, apa kayak gitu ya. Tapi lebih baik ke CG. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita dapatkan dalam CG ini kayak gitu loh. Yang itu bukan dari manusia. Aku itu cuma manusia. Agnes pun manusia. Semua leader di sini manusia. Apa yang bisa diharapkan? Jangan berharap pada manusianya. Berharap pada Tuhan yang hadir dalam CG itu. Begitu ya. Jadi ayo teman-teman semua, jangan sampai kita ini salah fokus di masa-masa pandemi ini. Dulu kita berapi-api gara-gara kita ada tekanan dalam semua lini, kerjaan, kesehatan, semua. Itu kita salah fokus kayak gitu ya. Ayo kita sama-sama berusaha untuk masuk lebih lagi, ambil visinya Tuhan, tanya Tuhan dulu,
mau apa Tuhan dalam kehidupanku? Kalau memang bingung, ambilan misi gereja ini. Ambil aja. 1000 gereja lokal, 1 juta murid. At least doakan. Karena kita juga bertumbuh di sini, kayak gitu ya. Oke, sekian. Ini dikasih title namaku Bunga gitu, cocok. Ya, Mantap. thank you kok sharingnya kok, mantap. Ya, Thank you. ya, thank you. Tadi suara Thank you, aku thank nggak you. mau kasih filter kok, kayak di 86. Oh, filter apa, Rek? Si suara Saya penjual ditawarkan itu. bakso tikus. Kan di reportase ta. Kok ini Tenang saja saya mawar. ini ada breakout room Saya nggak? penjual bakso tikus. Sekarang jam Saya berapa ya? ketagihan menjual ini karena untungnya banyak Jam 9. sekali. Oh, Valen loh. Mungkin saya Lim. ya, mungkin breakout room-nya kita mungkin Nyanyi aja yang kamu tadi itu. nyanyi lagu apa ya, lupa. Oleh Kuasa Darang, bukan ya? Bukan. Apa ya? Hah? Nggak usah. Kita nggak usah breakout room dulu mungkin ya. Karena yang di hybrid ini takutnya kemalaman juga. Kita langsung tutup aja dalam doa. Kemudian nanti akan ada beberapa pengumuman. Jadi stay tune dulu. Kita akan doa dulu ya. Apa, Rek? Stay tune. Ada satu lagu apa ya, Win ya? Aku lupa. Sing tadi, Bukan. apa ya Lim, aku ya lali. Iya, apa ya? Lagu nih pas hari terakhir COVID itu loh. Bukan. Oh, bukan ta. Oh ya Bukan. wes, Mbo. Ya segitulah ya. Kita Ikuti Edwin aja. ikuti Edwin aja. Ayo, Win. Lagu Edwin wis berasa kayak Redo nih. Itu Oh ya, iya, kayak Redo berarti ya. aku- Wes pokoknya serahkan ke Redo. oh pilih apa adminnya iki? Ya, kamu lah emang anu tuh kok, sing bagian bawa mimbare tuh. Ya sih. Iya, itu bawa mimbare kok Philip. Edwin. Wah, mantap ada kameramen. Boleh nggak Tin pinjam handphone? Yes, thank you. Oke, kita nyanyikan satu lagu. Iya, kemarin tuh lagu apa ya? Ayo lagu apa? Ayo. Heeh. Ini dia. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh
kasih ya Tuhan. Kalau malam hari ini ya Tuhan, kami sekali lagi ya Tuhan dikuatkan ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami diingatkan ya Tuhan untuk tujuan hidup kami ya Tuhan. Apakah kami mau hidup untuk diri sendiri atau kami mau hidup untuk Engkau ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa setiap dari kami ya Tuhan mendapatkan benih yang sama ya Tuhan, mendapatkan benih dari Allah yang sama, Tuhan yang sama ya Bapak, Roh Kudus yang sama ya Bapak, yang berbicara pada setiap hati kami ya Tuhan malam hari ini ya Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan berhenti ya Tuhan menjadi hidup menjadi diri kami sendiri ya Tuhan, tapi kami mau menjadi diri yang seperti Engkau kehendaki ya Tuhan. Engkau yang membuat kami ya Tuhan, Engkau yang memberikan kami nafas kehidupan ya Tuhan. Engkau yang telah menebus kami dengan total, dengan lunas ya Tuhan, dibayar dengan nyawa-Mu ya Bapa. Kami tidak mau hidup untuk kami sendiri ya Bapa. Kami mau hidup sesuai dengan apa yang Engkau tetapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Mungkin yang pada masa-masa ini ya Tuhan, mungkin yang mendapatkan kesusahan ya Tuhan, kesulitan ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan kelegaan ya Tuhan. Orang yang duka cita mendapatkan sukacita di masa-masa seperti ini ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan ya Bapak. Engkau selalu ada ya Tuhan, Engkau yang terbaik ya Tuhan. Engkau yang selalu menghibur kami ya Tuhan, Engkau yang selalu ada dalam setiap kesepian kami ya Bapak. Pakai kami lebih lagi ya Tuhan malam hari ini ya Tuhan, kami dedikasikan ulang ya Tuhan setiap apapun yang kami pegang dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami mau lepaskan ya Tuhan. Kami mau belajar untuk mengikut Engkau dengan segenap hati kami ya Tuhan. Tidak ada if lagi ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan menyerahkan hidup kami malam hari ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bagi teman-teman yang mau, ayo lebih lagi dalam dipakai Tuhan. Yuk kita taruh tangan kita di dada kita masing-masing. Tuhan, inilah kami ya Tuhan, Kau yang lihat ya Tuhan setiap hati kami ya Tuhan. Setiap hati yang kami serahkan ini ya Tuhan, Kau yang lihat ya Tuhan, bentuk ya Tuhan setiap hati-hati yang hancur ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, mungkin kami sekarang ini jauh ya Tuhan daripada Engkau ya Tuhan. Engkau sendiri yang menyentuh setiap hati kami ya Tuhan. Kau yang membentuk kembali ya Tuhan dari bejana yang hancur ya Tuhan, Kau buat bejana yang baru, bejana yang layak ya Tuhan. Engkau berikan minyak kehidupan ya Tuhan, air kehidupan itu meluap-luap ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa setiap apapun benih ya Tuhan yang Engkau taburkan ya Tuhan melalui bibir hamba-Mu ya Bapak, benih itu ya Tuhan akan tertanam, bertumbuh, berakar, berbuah ya Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari kami dapat semakin hidup dalam visi-Mu ya Tuhan, dalam keinginan-Mu ya Tuhan, dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendiri dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami menyenangkan hati-Mu. Dalam setiap kehidupan kami fokusnya hanya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini ya Tuhan. Jika malam hari ini ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap teman-teman kami yang sudah melayani hari ini ya Tuhan. Kau pakai mereka lebih lagi Tuhan. Engkau pakai ya Tuhan mereka untuk menyelamatkan banyak jiwa, untuk memenangkan jiwa-jiwa di sekitar mereka ya Tuhan. Karena percaya Tuhan ketika mereka melayani, mereka merendahkan hati dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kumpulkan ya Tuhan kami ke depan ya Tuhan, di minggu-minggu selanjutnya ya Tuhan. Untuk minggu depan ya Tuhan, kalau kami mau mengadakan fellowship ya Tuhan, banyak event-event ya Tuhan yang sudah kami acarakan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang menyertai ya Tuhan, karena ujung-ujungnya ya Tuhan bukan acara manusia Tuhan, tapi kami rindu ya Tuhan tetap ketika kami fellowship yang bertemu dengan Engkau ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Kalau sebentar kami akan usai ya Tuhan, dan percaya Engkau tidak pernah usai dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami mau ya Tuhan selalu seumur hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus yang akan memberikan kita hikmat yang baru setiap hari, urapan yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru, penghiburan yang baru mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.